Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini adalah hari yang istimewa, saudara-saudara. Karena hari ini adalah hari Jumat yang agung, ya. Jumat yang tidak seperti Jumat-Jumat yang lain, tetapi Jumat yang agung. Mengapa, saudara-saudara? Karena hari ini kita sedang memperingati akan hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara, kita mengambil satu tema mengenai keyakinan kita. Jadi, saat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus itu, kita mempunyai tema mengenai keyakinan kita terhadap kematian Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara, keyakinan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Keyakinan itu sesuatu yang sangat penting. Saudara berhasil atau tidak berhasil, itu tergantung keyakinan saudara. Saudara ingin menjadi orang yang berhasil? Siapa yang ingin menjadi berhasil? Boleh angkat tangan. Ya, saudara-saudara, kita semua ingin berhasil, ya. Apa saja yang kita kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Saudara-saudara, tidak saja apa saja yang kita kerjakan, tetapi kita juga mempunyai karakter seperti Tuhan. Apa gunanya kalau kita menjadi berkuasa? Apa gunanya kalau kita menjadi kaya, tetapi karakter kita buruk? Jadi yang disebut berhasil sebagai seorang bapak di surga kepada kita anak-anaknya, yang disebut berhasil itu adalah pertama-tama karakter kita. Yang kedua, kemudian kita menjadi berhasil dan beruntung dari setiap apa yang kita kerjakan. Nah, saudara-saudara, saya akan mulai dengan satu kesaksian dulu. Saudara-saudara, saya punya kesaksian, dan kesaksian saya bagus sekali. Saudara-saudara, saya ini, perusahaan saya ditipu sama kontraktor. Saudara, IMB katanya sudah dibuatkan, diurus. Ternyata saudara tidak, ya. Tapi entah bagaimana dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa, kita urus ke kelurahan, kita urus ke kecamatan, kita urus ke wali kota, nggak bisa. Kalau bangunan, walaupun dulu izinnya IMB-nya itu udah ada KRK-nya, ya saudara, tetapi karena tidak di situ disebut 4,5 lantai, lupa saya 4,5 lantai atau berapa, ternyata yang kita bangun itu 6 lantai. Dan saudara-saudara, menurut dari kontraktor itu beres. IMB beres, ya saudara. Ternyata tidak beres, saudara-saudara. Dalam pemeriksaan itu, saudara, sudah ada perintah bongkar itu paling sedikit 2 kali. Ya, untuk membongkar kantor yang kita pakai nantinya, saudara, setelah ini selesai, yang di kantor selesai, saudara-saudara, nanti ibadah sekolah minggu ada di sini, tapi ibadah remaja ada di sana, ya, karena itu bersamaan. Jadi guru-guru sekolah minggu siap-siap untuk dengan keyakinan bahwa tidak ada COVID yang bisa menular bagi anak-anak Tuhan, ya. Jadi yang belum punya keyakinan, ingat kematian Yesus di atas kayu salib membuat orang yang sakit pun menjadi sembuh. Jadi ini mengingatkan kepada guru-guru sekolah minggu yang kurang berkeyakinan, ya, supaya kita berkeyakinan seperti apa yang dikatakan Alkitab. Saudara-saudara, luar biasa. Nggak tahu caranya. Saudara-saudara, kok bisa jadi IMB-nya? Saudara-saudara, itu luar biasa, ya.
Itu luar biasa. Dan itu tidak mungkin, tapi itu menjadi mungkin. Karena apa? Bangunan sudah dibangun. Ya. Dan itu harusnya dibongkar. Tapi puji Tuhan, tidak. Itu kesaksian yang pertama. Saudara-saudara, jadi kita itu harus punya keyakinan seperti Alkitab. Apa saudara-saudara? Kita tidak bermaksud curang. Tetapi kita bermaksud mengurus dengan baik. Hanya ditipu. Ya, saudara-saudara. Jadi yang penting dalam hidup kita itu keyakinan. Jangan yakin kepada konsekuensi, tapi yakinlah kepada apa yang dikatakan Alkitab. Ya, saudara punya Alkitab, pegang baik-baik. Ini adalah perjanjian Allah dengan aku. Amin, saudara. Ya. Jadi, saudara-saudara, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, sakitkah, atau masalah apakah, itu tidak jadi masalah, saudara-saudara. Yang penting saudara yakin seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu kesaksian pertama saya. Kesaksian saya yang kedua, saudara-saudara. Hari kemarin itu adalah hari terakhir. Saudara-saudara, saya penutupan asuransi. Di seluruh Indonesia, ya, itu sudah tidak bisa lagi untuk mengakses atau menerima saudara-saudara TSI yang kita total sum insured yang kita placing ke mereka. Saudara-saudara, semua pada ketakutan, ya, termasuk anak saya yang nomor 2 ini yang imannya besar. Itu sampai nggak bisa tidur, saudara-saudara. Dan kemudian, ya, saya cuma ngomong begini, ya, perhatikan baik-baik yang saya omongnya, saudara. Perhatikan baik-baik. Perhatikannya apa, saudara? Saya ngomong sama Iren, kalau kita percaya, yang penting adalah percaya, sudah menerima. Tapi ternyata kalau kita sudah percaya telah menerima, kemudian ternyata nil hasilnya. Jadi hari kemarin gak nutup, hari ini kan libur. Tanggal 15 harusnya hari apa? Hari ini kan libur, ya. Jadi kemarin harus nutup. Saya bilang sama Iren, kalau hari besok, hari Kamis kemarin gak bisa nutup, ya, bukan Tuhan yang salah, tapi kita yang salah. Salahnya apa, saudara? Berarti sudah beriman telah menerima, kok tidak menerima. Yang salah siapanya? Tuhan tidak pernah bohong. Siapa yang bohong? Kita. Hidup kita nggak benar. Tapi kemudian Tuhan ngasih tambahan sama saya. Kalau saya kasih kamu, waktunya aku kasih kamu, bukan berarti kamu benar 100%. Tapi kamu harus terus-menerus memperbarui hidupmu jadi benar. Maka itu saya ngomong sama Iren, kalau sampai ini gak bisa closing, salah kita. Tuhan pandang kita gak benar. Tapi kalau closing, jangan besar hati. Ya. Kalau hidup kita tidak kita jaga benar dan lebih benar dan lebih benar dan lebih benar, apa yang terjadi? Tuhan itu ingin kita sempurna. Jadi, ya, kita harus makin benar di hadapan Tuhan, ya. Puji Tuhan, saudara, itu kesaksian saya. Jadi apa yang penting, saudara? Saudara dan saya harus memiliki keyakinan yang benar. Benar itu bisa menurut pendapat kita sendiri, tapi benar juga bisa menurut pendapat orang lain. Tapi benar, yang benar adalah menurut firman Allah. Amin. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah keyakinan kita terhadap kematian Yesus di atas kayu salib. Ada 5
poin yang kita akan bahas. Poin yang pertama, yaitu kalau saudara punya keyakinan yang benar, seperti apa yang dikatakan Alkitab, saudara itu beroleh hidup yang kekal. Apa itu beroleh hidup yang kekal? Beroleh hidup yang kekal artinya saudara memperoleh roh Allah, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Jadi gimana saudara-saudara? Roh Kudus adalah roh kekekalan, roh Allah yang kekal sifatnya. Nah saudara-saudara, jadi bagaimana supaya kita beroleh hidup yang kekal? Bagaimana caranya supaya kita memperoleh Roh Kudus dalam hidup kita? Caranya adalah saudara yakin seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jangan yakin menurut pendapat kita. Kalau saudara yakin menurut pendapat kita, itu namanya konsekuensi. Ya, jadi yakinnya menurut apa saudara? Alkitab. Ya, jadi berkeyakinanlah menurut Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab? Saudara-saudara, Alkitab mengatakan, kalau engkau haus, datanglah kepadaku, lalu minum. Yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus yang akan diterima kepada setiap orang yang percaya seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, Roh Kudus itu adalah roh kekekalan, hidupnya Allah. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya nanti mati, saudara tidak akan bisa mati. Saudara mati dan saudara akan dibangkitkan. Amin saudara? Amin. Amin. Amin saudara? Amin. Amin saudara? Amin. Saya belum lihat saudara amin. Sebabnya ini yang penting keyakinan. Kalau saudara tidak yakin, saudara tidak akan bisa menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus seperti apa yang dikatakan Alkitab, saudara akan menerima hidup yang kekal? Amin. Ya, ini mana saudara kok nggak ada suaranya? Ya. Saya bertanya lagi. Saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus, seperti apa yang dikatakan Alkitab? Apa yang dikatakan Alkitab? Kalau engkau minta, percayalah telah menerimanya. Ya, saudara-saudara, kalau engkau minta, percayalah telah menerimanya, maka hal itu akan dibuat Tuhan bagi kita. Amin. Saya mau bertanya, kalau engkau percaya seperti apa yang dikatakan Alkitab, kalau minta percaya telah menerima, apakah saudara pasti menerima hidup yang kekal? Amin. Ya, begitu ya, saudara-saudara. Jemaat juga menjawab, pelayan Tuhan juga menjawab. Artinya, kalau saudara tidak menjawab dengan yakin, saudara tidak yakin. Berarti dari dalam hidup saudara tidak mengalir kehidupan Allah. Kehidupan Allah, yaitu hidup yang kekal itu berguna saudara dalam hidup sehari-hari. Bukan saja ketika engkau mati akan dibangkitkan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara, roh Tuhan itu seperti mata air yang berpancar terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Artinya, roh Tuhan itu akan diam di dalammu. Roh Tuhan itu akan menyertai kita. Dan roh Tuhan itu yang akan membuat segala sesuatu untuk kita. Amin saudara. Amin. Dialah yang membuat perjalanan kita menjadi berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Dialah yang membuat kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin saudara. Amin. Dialah yang membuat hidup kita berkarakter seperti Tuhan. Amin saudara. Amin. Ya, ingat baik-baik. Ya. Saudara dan saya bisa berkarakter seperti Tuhan. Kalau saudara
mengalirkan kehidupan Allah, saudara, dalam hidup saudara. Ya, oke. Yang kedua, nanti kita buka ayatnya, tetapi saya ingin saudara tahu poin-poinnya. Yang pertama, hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan saja untuk masa yang akan datang, tetapi untuk masa sekarang. Amin, saudara. Amin. Ini aminnya kok berat? Amin. Ya, saya bisa melihat saudara bahwa saudara tidak berkeyakinan seperti apa yang dikatakan Alkitab. Ya, saudara dan saya harus memiliki keyakinan seperti apa yang dikatakan Alkitab. Judulnya saja apa, saudara? Keyakinan kita terhadap kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi yang penting saudara datang di tempat ini, saudara-saudara, atas kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara harus punya keyakinan seperti apa yang dikatakan Alkitab. Yesus mati, itu Yesus. Itu anak Allah. Dia adalah Allah untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi, saudara-saudara, ini bukan digantikan oleh orang lain. Tapi ini benar-benar Yesus. Kalau hari Minggu kita akan memperingati kebangkitan Yesus, memang Yesus betul-betul bangkit. Jadi saudara harus mempunyai keyakinan yang benar terhadap Alkitab, seperti yang dikatakan Alkitab mengenai kematian Tuhan Yesus. Kalau saudara tahu ada Yesus yang bangkit, dan dia memberikan rohnya yang kudus hidup kekal itu kepada kita, saudara, wajah saudara pasti beda. Gak ada yang begini, tapi tegap. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi saudara-saudara, siapa yang hidup di dalam saudara? Yesus. Yesus. Apakah saudara masih punya kehendak sendiri? Enggak. Harusnya tidak. Jadi bagaimana pengerja-pengerja kalau retret yang namanya pelayan Tuhan? Masih punya kehendak sendiri atau kehendaknya Tuhan? Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada pemimpinmu. Tunduklah kepada gembalamu. Jadi nggak boleh pakai maunya sendiri. Ya, oke. Jadi ini adalah kunci supaya saudara bisa mengalirkan aliran-aliran air hidup. Kalau saudara sendiri menyumbat kehendak Tuhan, maka saudara, apa yang kau keluarkan bukan dari Tuhan, tapi dari keinginan saudara sendiri. Ya, jadi saudara harus mengerti Alkitab. Ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, itu untuk mengalirkan kehidupan Allah. Jangan dicampuri dengan kehendak sendiri. Saudara boleh berkehendak, tetapi ketika engkau bawa kepada Tuhan yang ada di dalam rohmu, apa yang dikatakan Tuhan? Ya, oke, sampai di sini paham saudara? Jadi saudara tidak sekedar kalau mati saudara akan dibangkitkan. Tidak sekedar itu. Tetapi saudara-saudara, hidupmu yang sekarang ini, saudara, engkau merasa hidup. Engkau tidak seperti Kain yang tertunduk, tetapi engkau yang tengadah. Karena apa? Ada Tuhan di dalam hidupku. Siapa yang butuh Tuhan, aku alirkan kehidupan Tuhan kepadamu. Jadi kita siap, kita ready. Saudara, kalau di WA suka ditanya, are you ready? Apakah engkau siap? Ya. Saudara-saudara, kita harus punya keyakinan seperti apa yang dikatakan Alkitab. Kalau saudara tidak punya keyakinan seperti apa yang dikatakan Alkitab, saudara-saudara, siapa yang engkau alirkan kepada orang lain? Engkau melayani siapa? Jadi ini penting, ini pasti dalam kehidupan kita. Yang kita alirkan adalah kehidupan Tuhan.
tanpa campur tangan keinginan kita. Amin, saudara. Amin. Nah, aminnya tinggal sedikit. Amin, saudara. Amin. Nah. Ya, ini penting. Kenapa saya tandaskan ini? Saya tandaskan ini. Ini penting. Ini yang fundamental. Ini adalah dasar. Saudara mau pelayanan seperti apapun, kalau saudara tidak mengosongkan diri, artinya saudara masih punya keinginan sendiri. Itu artinya itu adalah kotoran, itu nyumbat. Sebab roh Tuhan adalah sumber. Tetapi kalau engkau hambat di dalam jiwamu, di dalam keinginanmu, apa yang terjadi? Mata air itu tidak bisa mengalir. Ya, jadi penting dalam hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Ini yang pertama. Kalau saudara betul-betul yang hidup Roh Kudus, tanpa engkau sumbat dengan keinginanmu. Saya kembali katakan, bolehkah kita punya keinginan? Boleh. Tapi konfirmasi kepada Roh Kudus. Apakah Roh Kudus memang membenarkan keinginanmu? Apakah keinginanmu itu seperti keinginan Roh Kudus? Kalau tidak seperti keinginan Roh Kudus, maka apa yang harus kita lakukan? Rubuhkan benteng-benteng pikiranmu. Ya. Rubuhkan benteng-benteng pikiran kita. Karena pikiran kita suka mengganggu kita, suka menghalang-halangi apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Amin, saudara? Amin. Ya, jadi saudara, ini penting. Mengalirkan kehidupan Allah dari dalam roh kita kepada orang lain. Itu adalah tujuan Allah. Karena tujuan Allah adalah gembalakanlah domba-dombaku. Jadikan semua bangsa muridku. Tuhan tidak pernah katakan gembalakanlah domba-dombamu. Tuhan tidak pernah katakan muridkanlah murid-muridmu. Tapi Tuhan katakan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi artinya kita ajarkan seperti ajarannya Tuhan. Bukan ajaran kita. Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin, saudara? Amin. Oke. Yang kedua, kalau saudara sudah selesai itu, yang kedua apa, saudara? Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi saudara-saudara, bagaimana caranya kita disembuhkan? Alirkan kehidupan Allah tanpa kotoran. Tanpa benteng-benteng pikiranmu. Tanpa keinginan kita. Kita harus belajar mengalirkan kehidupan Tuhan tanpa keinginan kita. Nah, kalau saudara lakukan seperti itu, sakitmu pun akan disembuhkan. Amin. Ya, jadi saudara, kenapa penyakit tubuh kita nggak sembuh-sembuh? Kenapa penyakit di dalam keluarga kita nggak sembuh-sembuh? Kenapa penyakit di dalam pekerjaan kita tidak sembuh-sembuh? Mengapa penyakit di dalam gereja kita tidak sembuh-sembuh? Kuncinya gampang. Kita tidak mengalirkan kehidupan Allah. Hidup yang kekal tadi. Yang untuk menolong kehidupan kita bukan nanti saja tetapi sekarang. Yang suka engkau halang-halangi sendiri. Padahal firman Allah katakan, runtuhkanlah benteng-benteng pikiran saudara. Tapi kita tidak meruntuhkan. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara tidak bisa mengalami kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus. Saudara, oleh kesakitan dalam tubuh Yesus. Kita disembuhkan. Bukan saja tubuh daging ini disembuhkan.
tapi penyakit di dalam keluarga kita. Kalau saudara punya penyakit di dalam keluarga, cekcok terus, ribut terus. Coba periksa. Apakah engkau mengalirkan kehidupan Allah? Apakah engkau berdoa dalam bahasa roh? Dan apapun keinginanmu. No. Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Gampang, yakin. Yakinlah bahwa yang tinggal di dalam rohmu adalah roh Tuhan. Yakinlah tugas kita adalah menggembalakan jiwa-jiwa. Yakinlah tugas kita adalah memuridkan murid-muridnya Tuhan. Saudara-saudara, jangan campuri dengan keinginanmu sendiri. Kalau ada benteng-benteng pertahanan di dalam pikiran kita, runtuhkan itu. Supaya semuanya mengalir murni dari roh kita. Kalau sudah murni dari roh kita, saudara-saudara, semua penyakit disembuhkan. Amin. Ya. Saya sudah berikan kesaksian dari awal. Hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya. Tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Saudara-saudara, harusnya kantor saya itu dirubuhkan dulu. Izin baru diberikan setelah dirubuhkan. Setelah dibongkar. Harusnya. Ya, tapi puji Tuhan luar biasa. Dan yang baru saja harusnya hari ini closing. Dan ternyata Tuhan luar biasa. Ya, saudara, modalnya apa? Ya, yakin. Yakin itu bisa yakin menurut pendapat kita, bisa yakin menurut pendapat firman Tuhan. Yang kita ambil yang mana, saudara? Yang firman Tuhan. Kita akan disembuhkan oleh Tuhan dalam segala hal. Perjalanan kita akan menjadi berhasil dan beruntung. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itulah janji Tuhan. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Ya, saudara-saudara, ini janji Tuhan. Jadi bukan Tuhan, apakah sekarang masih ada mujizat? Wah, itu pertanyaan konyol di dalam hidup kita. Masihkah ada mujizat dalam hidup kita? Jangan tanya seperti itu. Bukan Tuhan yang mengadakan atau tidak mengadakan. Tetapi engkaulah yang tidak mengadakannya. Karena engkau tidak mengalirkan kehidupan Allah. Kalau engkau tahu mengalirkan kehidupan Allah. Tetapi saudara-saudara, kamu campur dengan keinginan sendiri. Ya. Ingin mujizat? Amin. Ingin mujizat? Amin. Saya sedih kalau saudara tidak ingin mujizat. Ingin mujizat? Amin. Bagaimana caranya? Percaya seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ini cukup. Alkitab itu cukup untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kehidupan kita yang akan datang. Jangan halang-halangi Alkitab dengan pikiran sendiri. Tapi alirkan kehidupan Allah. Yang ketiga. Yesus kan udah mati untuk kita. Dia udah jadi teladan bagi kita. Apa yang ketiga, saudara? Wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Nah, ya, jadi karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Jadi kita juga wajib menyerahkan nyawa kita kepada orang lain. Ini bukan kata saya. Ini Alkitab yang bilang. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk orang lain. Jadi, kalau engkau mengalirkan kehidupan Allah kepada orang-orang lain, saudara akan sembuh. Dalam semua hal.
Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, engkau akan dengan rela menyerahkan nyawa untuk orang lain. Pelayan-pelayan Tuhan, pelayan mimbar yang saya kasihi. Apakah engkau rela menyerahkan nyawamu untuk melayani Tuhan? Amin. Retret. Ya. Saudara sedang dilatih untuk bagaimana cara melayani Tuhan yang baik. Bukan dengan kekuatan manusia, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalammu. Saudara-saudara, suatu pelayanan itu harus dengan tujuan. Dan satu pelayanan itu harus dengan strategi. Bagaimana kalau saudara kemudian tidak percaya seperti apa yang dikatakan Alkitab? Masih ingat? Waktu kemarin terakhir ada Omikron. Saudara-saudara, semua tenggelam. Ya. Itu keinginan Tuhan atau keinginan kita? Sampai sekarang sekolah minggu tidak berjalan. Keinginan Tuhan atau keinginan kita? Percayalah seperti apa yang dikatakan Alkitab. Maka dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Maka semua penyakit akan disembuhkan. Dengan otomatis engkau rela menyerahkan nyawamu untuk orang lain. Apalagi bagi Tuhan. Ya, kita mesti rela. Rela, saudara-saudara. Apa yang kau tabur, itulah yang akan engkau tuai. Kalau engkau menyerahkan nyawamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan nyawa bagimu. Ya, jadi saudara-saudara, jangan kita tidak percaya seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Percayalah seperti apa yang dikatakan Alkitab. Kalau engkau ingin mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Oke, yang keempat. Saudara-saudara, karena Yesus itu adalah Allah, maka dia tidak akan mungkin mati untuk selama-lamanya. Dalam waktu 3 hari dia bangkit. Karena dia Allah. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Dialah yang memberikan kehidupan kepada kita. Dan kemudian kalau roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita, mungkinkah kalau kita mati akan mati selama-lamanya? Jawabannya pasti tidak. Kenapa tidak, saudara-saudara? Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, dia akan menjadi meterai, jaminan untuk membangkitkan kita. Amin, saudara? Amin. Ya, jadi saudara, mari melalui memperingati kematian Yesus di atas kayu salib ini, milikilah keyakinan seperti apa yang dikatakan Alkitab. Yang terakhir, poin yang kelima. Kayu hidup dan kayu mati. Yesus itu, dia mengumpamakan dirinya itu kayu yang hidup. Kayu yang hidup itu ada getahnya, ada kehidupannya. Ya, saudara. Dan saudara-saudara, kalau kayu yang hidup saja dia diuji. Dia harus diludahin. Dia harus ditampar. Dia harus disalib. Yesus katakan, saudara-saudara, hai ibu, lihatlah anakmu. Dia melihat muridnya. Hai murid-murid, lihatlah ibumu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan, kalau aku aja begini, aku saja
yang mempunyai kehidupan, sumber kehidupan itu aja, saya diperlakukan seperti ini. Apakah saudara siap juga diperlakukan seperti Tuhan Yesus? Kok nggak ada jawabannya? Amin. Amin. Saya bertanya, mungkin saudara bilang, Om Yowas itu ada-ada aja. Mari kita next, lihat. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, ya saudara-saudara, itu mengenai tadi yang kita bahas, beroleh hidup yang kekal. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini poin tadi yang pertama. Amin saudara. Amin. Amin. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus anak Allah itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu? Roh Kudus. Rohnya Allah, pribadinya Allah yang ketiga, itu yang diberikan kepada kita. Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, itulah yang diberikan kepada kita, tinggal di dalam roh kita. Itu yang pertama tadi, ayatnya jelas. Jadi saudara-saudara, saudara tidak akan mati. Kalau mati dihidupkan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup sehari-hari, alirkan kehidupan Allah kepada orang lain. Jadikan semua bangsa murid Tuhan, bukan murid kita. Yang kita ajarkan apa yang diajarkan Tuhan. Yang kita teladankan adalah apa yang diteladani oleh Tuhan. Yang kita kerjakan, dan kemudian orang lain juga harus mengerjakannya. Jangan difilter. Ya, yang kita nggak suka, ya jangan diajarkan. Atau kita suka meneladani yang beda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara. Yang kedua. Poin next. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, yaitu poin yang kedua tadi. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Dari tubuh kita, dari keluarga kita, dari pekerjaan kita, dari pelayanan kita. Coba lihat, gimana supaya bilur-bilur Tuhan bisa menyembuhkan. Baca di atasnya. Hidup untuk kebenaran. Yang telah mati terhadap dosa. Artinya, saudara harus mengosongkan diri. Jangan saudara melayani Tuhan, mengalirkan kehidupan Allah, masih dicampur dengan pikiran kita sendiri. Hanya demi kepentingan kita. Ya, saudara-saudara. Yang telah mati terhadap dosa. Apa saudara katanya? Yang mati terhadap dosa. Persis kan dengan lagu tadi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jelaskan saudara. Jadi mesti kosong. Mesti dirubuhkan, diruntuhkan pikiran kita sendiri yang menghalang-halangi firman Tuhan. Saudara-saudara, mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, itulah pikiran saya. Jangan punya pikiran lain. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Pasti disembuhkan.
keluargamu pasti dipulihkan, pekerjaanmu pasti dipulihkan, pelayananmu pasti dipulihkan. Itu caranya. Saudara ingin buah, saudara harus menanam. Saudara mau makan daging, saudara harus memelihara. Ya, kalau saudara nggak bisa memelihara binatangnya, ya belilah dengan uang. Ya, jadi harus ada yang ditabur kemudian dituai. Mungkinkah keluarga tidak pulih? Pasti pulih. Amin. Mungkinkah pekerjaan tidak bisa dipulihkan? Bisa. Tuhan itu memberkati kita di umur kita yang manapun. Tidak ada kata-kata enggak. Wah, kamu udah usia, enggak bisa. Enggak. Ya, jadi ingat saudara. Percayalah seperti apa yang dikatakan Alkitab. Poin yang ketiga. Ini adalah wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita baca ya saudara. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Oh, jadi yang gak ikut retet jadi ikut retet karena dia menyerahkannya nyawa. Nah, ya kadang-kadang kalau orang Kristen sudah kelamaan begitu saudara. Ya, dipikirnya Tuhan sama dia sama. Ya, enggak saudara-saudara. Tuhan sama kita beda. Bedanya apa? Dia sumber kehidupan. Kita dihidupi oleh dia. Jadi kita sebagai anggota tubuhnya harus bergantung terus kepada kekepalaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, kita wajib menyerahkan seperti Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Nah, saudara-saudara, siapa saudaramu? Ya, gembalamu, pemimpinmu. Ya, jadi saudara-saudara, bukti kita tunduk kepada Tuhan itu adalah tunduk kepada pemimpin kita. Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi jangan harapkan apa yang dijanjikan Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Ya, saudara ingin menerima seluruh janji Allah? Amin. Itu caranya, ya. Oke, yang keempat. Ya, tidak mungkin Tuhan Yesus itu selama-lamanya dalam kuasa maut, dalam kuasa kematian. Karena Dia Allah. Mari kita baca di Kisah 2 ayat 22 sampai 24. 1, 2, 3. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ya, ini saudara udah nangkap Tuhan Yesus itu adalah melakukan tanda heran dan mujizat. Yang itu tanda heran mujizatnya Tuhan Yesus sendiri atau dari Bapaknya? Dari Bapaknya, ya. Maka itu dikatakan dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Jadi saudara, kalau kita bisa lakukan mujizat bukan karena kita, ya, karena Tuhan. Ya, ini yang mesti jelas. Ya, saudara-saudara, jadi kita sebagai anggota tubuh harus tunduk, terikat sungguh-sungguh kepada kekepalaan Tuhan. Dan saudara harus ingat, di dalam kekepalaan Tuhan itu, Dia memberi otoritas kepada orang-orang yang di bawahnya. Kepada pemerintah, kepada orang tua, kepada pemimpin-pemimpin kita di kantor, dan kepada pemimpin-pemimpin kita di gereja. Ini mesti jelas. Jangan dicampur aduk dengan kotoran pikiran kita.
Ya, saudara boleh tunduk sama Tuhan. Lawanlah orang tuamu. Tidak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Engkau boleh tunduk kepada Tuhan. Lawanlah gembalamu. Coba lihat. Kita semua lihat aja buktinya. Ya, saudara-saudara, akan ada kematian dalam kehidupan kita. Oke, next. Ayat 23, 1, 2, 3. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya kan? Allah itu memang menyerahkan Tuhan Yesus untuk maksud dan rencananya Allah. Yang telah disalibkan dan dibunuh oleh orang Yahudi melalui tangannya orang Romawi. Ya. Jadi itu bukan satu di luar rencana Allah. Itu memang rencana Allah. Next. Ayat 24, 1, 2, 3. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Haleluya. Ya. Jadi saudara, Tuhanlah yang menentukan dan Tuhanlah yang membangkitkan. Dan tidak mungkin dia berada di dalam kuasa maut. Oke. Ini yang keempat. Yang kelima. Nah, tadi yang saya bilang kayu hidup dan kayu mati. Yesus itu adalah kayu hidup, ada kehidupan Allah. Saudara, apalagi orang yang tidak punya kehidupan Allah. Kalau orang yang punya kehidupan Allah itu seperti Tuhan Yesus. Dia menerima aniaya. Saudara-saudara, apalagi saudara dan saya kalau tidak punya kehidupan Allah. Saudara akan dianiaya. Bukan dianiaya di bumi aja. Tapi saudara akan dianiaya setelah bumi berakhir. Neraka selama-lamanya. Mari kita lihat 27, 1, 2, 3. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Oh ya, ini murid-murid Tuhan Yesus menangisi dan meratapi. Ya, terutama murid-murid wanita. Ya, ibu-ibu. Ya, karena dia mengasihi Yesus. Dia lihat sengsaranya begitu luar biasa. Ayat yang berikutnya kita baca. 1, 2, 3. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu mengasihi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Jangan tangisi aku, tangisi badanmu sendiri. Tangisi anak-anakmu. Saudara-saudara, Yesus yang adalah sumber kehidupan saja begitu. Apalagi murid-muridnya yang dialiri kehidupan. Apalagi kayu yang mati. Yang tidak ada getahnya. Yang tidak ada kehidupan. Apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Engkau akan disiksa Tuhan di neraka. Itu artinya ayat ini ya. Oke. Yesus saja begitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga pasti begitu. Tapi bagi kayu yang mati yang tidak ada kehidupan, sumber kehidupan aja begituin. Yang dialiri kehidupan juga begitu. Apalagi yang kayu mati, yang tidak ada aliran kehidupan. Orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Ya. Maka itu Tuhan Yesus katakan, tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu. Oke, next. Kita baca 1, 2, 3. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan rahimnya tidak melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Saudara tahu nggak saudara, kalau anak itu celaka, hati orang tua kayak apa rasanya? Teriris-iris. Ya. Saudara, orang tua itu kalau mau mati, kalau lihat anaknya belum mapan, itu teriris-iris hatinya. Ya,
Bagi saudara-saudara yang masih muda, itulah nasihat untukmu, hormati orang tuamu. Karena orang tua itu teriris-iris kalau hidup anaknya tidak berhasil. Ya, saudara-saudara. Maka itu dia katakan, tangisilah dirimu sendiri. Tangisilah anak-anakmu. Saya tanya sekarang saudara-saudara. Setelah kau adalah kayu yang hidup, bukan sumber kehidupan, bukan Yesus, tetapi engkau adalah kayu yang dialiri kehidupan Allah. Sudahkah saudara perhatikan bagaimana dengan anak-anakmu? Engkau yang menggembalakan jiwa-jiwa, bagaimanakah domba-domba yang Tuhan yang dipercayakan kepadamu? Kita harus punya tanggung jawab yang sungguh-sungguh, baik terhadap anak rohani atau anak jasmani. Maka itu dikatakan, saudara-saudara, hidup ini tidak mudah. Siapa bilang hidup ini mudah? Hidup ini sulit. Tetapi bersama Yesus, engkau dapat melakukan segala perkara. Amin. Berbahagialah perempuan yang mandul. Lebih baik jangan punya anak. Kalau saudara tidak bisa mendidik anak, yang rahimnya tidak pernah melahirkan, saudara-saudara, lebih baik tidak menikah daripada saudara menikah tapi tidak bisa menjadi teladan untuk anak-anakmu. Saya tidak katakan mengajarkan, teladan. Karena orang itu mengikuti bukan perkataan orang tuanya, tetapi anak itu mengikuti teladannya anaknya. Yosua itu kan orang paling sekuler di seluruh dunia. Ya kan? Ya. Ketika blessing gak bisa-bisa, saudara, dia bilang dia gak bisa tidur. Oh, batin saya, nah Tuhan sedang bicara sama kamu. Ya kan? Habis begitu, lama-lama dia bilang, "Pak, aku mimpi kok, Pak. Itu blessingnya bisa." Wah, terus saya ngomong sama Iren. Wah, ini sudah mulai ada roh kenabian. Profetik. Ya kan? Saudara-saudara ya. Jadi orang tua itu tidak sekedar ngomongin saja. Tapi orang tua itu meneladani. Ya, saudara-saudara. Maka itu dikatakan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lebih baik jangan punya anak daripada saudara tidak bisa meneladani. Ya, ngomongin itu penting, tapi meneladani itu yang ditiru. Ya, siapa di sini yang bisa korupsi kalau nggak diteladani? Siapa di sini yang bisa datang ke kantor kerja telat kalau nggak diteladani? Pasti ada teladannya. Ya, saudara-saudara, kenapa kita rajin? Karena ada teladan, keteladanan. Ya. Sukanya cucu saya ngomongnya begini, opa bisanya belajar. Ya kan? Tapi kalau Nathan bisanya main, ya, main game. Itu ya saudara. Jadi lama-lama itu anak itu melihat perilaku orang tuanya. Kita mari alirkan kehidupan Tuhan supaya bersih, supaya kehidupan Tuhan yang mengalir. Next. Kita baca sama-sama. Maka orang, 1, 2, 3. Maka orang akan mulai berkata, kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbullah kami. Yes. Saudara-saudara, engkau yang sudah menerima Yesus yang punya sebagai aliran kehidupan saja, saudara akan berkata, gunung-gunung runtuhlah menimpa kami. Kapan ini saudara? Gampang. Kalau saudara nggak berhasil mending mati kan? Betul apa nggak betul? Iya. Kalau rumah tangga saudara ribut terus, kepenginnya apa saudara? Ah, lebih baik nggak kawin, mati aja lah. Ya kan? Nah, nanti saudara akan lihat kalau saudara sampai kepada kesusahan besar. Saudara-saudara,
Kalau saudara betul-betul tertinggal, saudara akan lari kemana-mana. Gunung-gunung runtuhlah menimpa kami. Hopeless. Dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Wis. Artinya saudara-saudara, kalau kita masih hidup, ayo hidup yang sungguh-sungguh. Mengalirkan kehidupan Allah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Ya, ayo kita saudara. Apakah engkau yakin dengan firman Tuhan yang engkau dengar? Amin. Kalau engkau yakin, apa rencana hidupmu ke depan? Rencanamu ke depan yang real. Yang real. Saya percaya seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Pertanyaan saya, apa rencanamu ke depan? Kalau saudara punya rencana ke depan, bagaimana perasaanmu sekarang? Pasti damai, sukacita. Bagi engkau yang merasakan damai dan sukacita, engkau boleh maju ke depan. Dan kami akan mendoakan saudara. Saudara-saudara, kesembuhan itu terjadi kalau kau dan aku punya keyakinan yang benar. Seperti Alkitab. Tapi kalau saudara tidak punya keyakinan yang benar sesuai Alkitab, saudara jangan maju. Karena gak ada gunanya. Dulu di tempat kita anak-anak kecil, SMP mendoakan tante-tante, om-om pada sembuh. Kenapa? Karena om-om dan tante-tante berkeyakinan benar seperti firman Tuhan. Ya, anak-anak kecil dengan polosnya mengajarkan. Ayo percaya seperti apa yang dikatakan Alkitab. Karena waktu masih kecil, pelayan-pelayan Tuhan yang masih kecil itu pun dia polos mengalirkan kehidupan Tuhan. Dan saya tahu sekarang pelayan-pelayan Tuhan sudah gede-gede. Yang dialirkan bukan kehidupan Allah saja, tetapi kehidupannya, pikirannya juga ikut dialirkan. Maka itu saudara-saudara, dia yang mendoakan juga nggak yakin, yang didoakan juga tidak yakin. Nah saudara, siapa saudara yang yakin? Saya akan mengambil sikap seperti firman Tuhan. Dan saudara yang sudah berencana, saya ambil keputusan. Inilah yang akan saya lakukan. Saudara-saudara, apa yang saudara akan lakukan? Kalau saudara ingin melakukan dan saudara rasakan damai sejahtera, maju ke depan. Dan saudara pasti mengalami mujizat. Ayat yang terakhir. Oh terakhir sudah ya, 31 ya. Sebab 1, 2, 3. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kalau Tuhan Yesus saja ngalami begitu. Mana ada anak Tuhan yang gak dianiaya? Semua dianiaya kan? Tapi lihat, kalau dia tidak dianiaya berarti dia orang dunia. Dia akan diadili, dia akan dihukum di api neraka nanti. Mari saudara, engkau yang mau, yang percaya, yakin seperti apa yang dikatakan Alkitab. Saudara-saudara, engkau boleh maju ke depan. Kami akan mendoakan, kami akan lakukan impartasi. Tapi impartasi itu akan berjalan kalau saudara punya keyakinan yang benar. Dan ada rencana untuk melakukannya. Bukan nanti, tapi sekarang. Apa yang kau rencanakan? Kalau engkau rencanakan, saudara-saudara, saya tidak pernah mendoakan orang, saudara-saudara, yang orang itu tidak berhasil. Ya, orang yang utangnya banyak, saudara, minus. Dia datang kepada saya tantang seperti apa yang saya tantang sekarang kepada saudara. Kemudian dia katakan, doakan saya. Dia ngerokok, dia bilang, mulai sekarang saya mau lepas rokok. Terus apalagi saudara-saudara?
Dia minta didoakan untuk kepenuhan Roh Kudus. Dia lepaskan rokok sungguh-sungguh. Dia doa setiap pagi. Dan apa yang terjadi? Betul. Ya, saudara, saya tidak pernah melihat orang yang sungguh-sungguh ditelantarkan oleh Tuhan. Hanya perlu tindakan iman. Siapa yang mau bertindak, saudara, pasti hati saudara langsung damai. Langsung damai, bukan nanti, sekarang. Engkau yang merasa damai, karena engkau berencana untuk bertindak mulai sekarang, maju ke depan. Dan Tuhan akan jamah engkau. Kalau enggak yakin, dengan Alkitab jangan maju ke depan. Karena saudara percuma maju ke depan, dan saya juga percuma untuk mendoakan saudara.